Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Ser Magus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai itu adalah kebutuhan, kerinduan, harapan setiap orang. Di dalam keluarga, tiada hal yang paling didambakan selain hidup dalam ketentraman, kedamaian, kerukunan sebagai keluarga penuh kasih dan sayang. Mungkin harta tidak berlimpah, tetapi dengan damai sebuah keluarga dapat berkecukupan dengan berlimpah. Hidup terasa penuh damai, penuh sukacita, segala sesuatu berjalan dengan nyaman meskipun juga tidak berlebihan dalam hal materi. Damai, sekali lagi saudara-saudari, merupakan suatu kondisi, suatu situasi yang diharapkan oleh setiap orang, oleh setiap keluarga. Namun dalam firman Tuhan hari ini saudara-saudari, rasanya aneh bahwa Kristus menyatakan kalau kedatangannya ke dunia bukan untuk membawa damai, tetapi peperangan. Bukan kesatuan, tetapi perselisihan atau perpecahan. Pertanyaannya justru, bukankah Kristus Sang Raja Damai, Raja Shalom? Bukankah Dia ada untuk mempersatukan segenap umat manusia dalam satu keluarga sebagai anak-anak Allah? Di dalam perutusannya kepada para muridnya, Yesus bahkan memerintahkan supaya ketika mereka sampai kepada sebuah rumah, mereka harus menyatakan salam atau damai sejahtera bagi rumah ini. Mengapa hari ini justru Yesus mengatakan atau menyampaikan sabda yang sangat kontroversial, bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai melainkan pertentangan? Ia menggambarkan tentang perpecahan dalam keluarga. Anak melawan orang tua, menantu melawan mertua. Sesungguhnya saudara-saudari, apa konteks Yesus berbicara seperti itu? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, konteks pernyataan Yesus itu adalah soal hal mengikuti Yesus. Hal mengikuti Yesus. Bahwa menjadi murid Yesus itu adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan. Kadangkala kita harus memilih atau memiliki ketegasan untuk mengikuti Kristus. Ada banyak kasus di mana seseorang harus dipisahkan secara tegas dari keluarganya karena seseorang itu memilih menjadi
pengikut Kristus, memilih menjadi pengikut Yesus. Disitulah letak relevansi dan kontekstualisasi dari firman Yesus tentang kedatangannya yang tidak selalu membawa damai, melainkan pertentangan. Artinya orang harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan, harus membuat pilihan yang tegas. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, ada seorang bapak yang kemudian dikucilkan oleh keluarganya, keluarga besar, hanya karena dia memutuskan untuk menikahi seorang perempuan yang Katolik, dan kemudian dia sendiri dengan pilihan bebas menjadi Katolik. Dia yang sesungguhnya berasal dari kasta tinggi, dari status sosial yang tinggi, kemudian menjadi seorang suami yang biasa. Bahkan dia bekerja serabutan. Tiada lagi warisan dan tanah yang dia terima dari keluarga besarnya karena keputusannya untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Katolik. Namun, dia menerima itu semua dengan tabah, dengan ikhlas. Sebab baginya mengikuti Kristus jauh lebih berarti, sehingga diasingkan oleh keluarga pun, ia terima dengan tangan terbuka. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sabda Yesus hari ini memang keras, kontroversial, tetapi itu menunjukkan bahwa hal mengikuti Kristus itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang tidak main-main. Orang harus berani ambil resiko. Orang harus berani ambil keputusan. Orang harus tegas mengikuti Yesus atau tidak. Bahkan kalau itu berarti siap menjadi musuh dari keluarga besar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Anda yang mengambil keputusan tegas, keputusan yang total untuk mengikuti Kristus, meskipun dijauhkan oleh keluarga, meskipun kemudian dimusuhi oleh dunia, tetaplah teguh dalam keputusanmu itu. Percayalah, Tuhan punya sesuatu yang indah untukmu. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh penuh kasih, Engkau sungguh memanggil kami untuk mengikutimu dengan segala macam konsekuensinya. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu mengambil keputusan-keputusan yang tegas, pilihan-pilihan yang pasti, dalam usaha untuk mengikuti Engkau. Jauhkan kami dari keraguan-raguan dan kuatkan kami untuk boleh menjalani panggilan dan perutusan kami sebagai murid-murid-Mu dengan konsisten, dengan konsekuen, karena kami percaya mengikuti-Mu itu sungguh merupakan jalan lurus, sungguh merupakan jalan keselamatan kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan. Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.